Dan untuk mengetahui kabar terkini tentang kondisi pengungsi serta evakuasi korban gempa di Cianjur, sudah terhubung bersama kami pemirsa rekan Yasin Idris yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Selamat pagi, Yasin, informasi terbaru dari sana? Baik, saat ini saya mengabarkan langsung dari titik pencarian di Warung Sate Sinta yang terdapat juga di Desa Cijedil. Nah, dikarenakan adanya perpanjangan sampai dengan tanggal 3 Desember nanti untuk proses pencarian evakuasi ini juga berdasarkan dengan indikator melihat masih tersisa 12 korban hilang, kemudian melihat kondisi di lapangan juga ini terindikasi masih ada jenazah yang tertimbun. Hal ini kalau kami pantau ataupun mendengar informasi dari tim SAR gabungan, ini pada saat mereka bekerja untuk anjing pelacak ini masih terfokus di beberapa titik setiap dilepas seperti itu, sehingga tim SAR ini membidik titik-titik tersebut mencurigai masih adanya jenazah yang tertimbun di sana. Kemarin juga sudah ditemukan satu jenazah lagi di Kampung Cicadas, dan tentunya untuk fokus titik pencarian masih terdapat di RT 3 Desa Cijedil dan juga di Kampung Cicadas tersebut. Sementara di titik ini juga masih akan dilakukan pencarian dan targetnya juga dalam waktu dekat ini akan diselesaikan sehingga nanti tim dapat fokus membantu di dua titik lainnya. Kemudian ada juga beberapa tantangan sebetulnya untuk tim SAR ini melakukan proses pencarian, terutama di desa Cijedil ini dikarenakan medan yang turun ke jurang sekitar 50 meter kedalamannya, dan ini mereka dikelilingi dengan tebing-tebing sehingga ini sangat membahayakan pada saat terjadi gempa-gempa susulan, dikarenakan untuk proses jalur ataupun akses mereka untuk keluar dari lokasi pencarian ini hanya satu, dan itu pun hanya menggunakan satu tali seperti itu. Nah, kemudian kalau kita beralih untuk masalah relokasi, ini kemarin Menteri PMK juga sudah melakukan peninjauan, dan ini rencananya ditargetkan untuk proses validasi data dapat terselesaikan sekitar sampai dengan akhir pekan ini, di mana sampai dengan saat kemarin sore itu sudah tercatat ada sekitar 18.000 rumah warga yang sudah tervalidasi, dikategorikan dalam rusak ringan, rusak sedang, dan juga rusak berat, sehingga nantinya uang ini akan segera diminta kepada Kementerian Keuangan, dan dalam kurang lebih sekitar waktu prosesnya 1 minggu atau 2 minggu ini sudah dapat bisa cair dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melakukan renovasi. Namun sekali lagi masyarakat tentunya yang mendengar informasi ini terlebih dahulu apabila sebelum dilakukan assessment proses verifikasi jangan terlebih dahulu melakukan renovasi, karena apabila sudah melakukan renovasi maka nanti tidak akan mendapat subsidi dari pemerintah. Kemudian untuk rumah hunian tetap yang di luas lahan sekitar 2,5 hektar nanti akan dibangun rumah sebanyak 200 unit dengan tipe 6x6, itu juga adalah dibangun oleh PUPR, di mana rumah ini untuk proses pembangunannya juga cukup singkat, sekitar 1 bulan, karena memang sudah dirancang untuk rumah-rumah anti gempa. Kemudian biasanya memang digunakan untuk rumah-rumah yang dipergunakan ataupun diganti bagi korban-korban bencana alam. Nah, dalam waktu sekitar kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan ini diharapkan masyarakat yang rumahnya terdampak sudah hancur sudah dapat menempati rumah baru mereka seperti itu. Ya, Tiara. Yasin, ini artinya tadi seperti yang Anda jelaskan untuk korban ataupun juga fokus pencarian sebarannya ini masih tetap atau memang sudah dipersempit, Yasin? Baik, untuk sebarannya karena kemarin bertambah sebanyak 8 korban hilang lagi, maka ini semakin diperluas lagi dikarenakan kemarin tersisa 5, sehingga ini semakin titiknya dipersempit. Di titik ini saja awalnya 3 hari yang lalu ini ditargetkan sudah selesai karena sudah tidak ada lagi laporan korban yang hilang, namun dikarenakan adanya penambahan sampai dengan 2 hari belakangan ini masih terus dilanjutkan lagi. Nah, untuk di 2 titik lainnya di Kampung Cicadas dan juga di Desa Cijedil RT 3 itu juga semakin diperbanyak prosesnya, semakin dimaksimalkan lagi. Kemudian di bagian bawah dan juga bagian atasnya juga ini semua personil makin dikerahkan lagi untuk mempercepat proses penemuan jenazah ini, Tiara. Baik, Yasin, kalau untuk proses evakuasi ataupun juga pencarian korban hari ini dimulai pukul berapa di sana? Baik, tim SAR ini melakukan
operasi evakuasi ini pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sampai ataupun jam 5 ini melihat tergantung dengan cuaca yang ada di sini, Tiara. Ini kalau kemarin lusa itu sempat terjadi hujan maka di stop sampai dengan jam 12. Tapi kemarin karena cuaca mendukung dilakukan sampai dengan sore hari, Tiara. Yasin, seperti apa lantas kondisi dari pengungsi? Apakah sebagian kecil dari mereka sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing? Kemudian juga seperti apa kesehatannya di sana? Baik, kemarin tercatat informasinya masih 100.000 jiwa lebih yang mengungsi. Sebetulnya meskipun sudah ada anjuran untuk mereka ini bisa pulang ke rumah, tapi mereka tetap memilih berada di pengungsian. Alasannya yang pertama karena rumah mereka memang tidak bisa ditempati lagi. Kemudian apabila mereka ini mendirikan tenda di depan halaman rumah, mereka khawatir untuk logistik ini agak kesulitan. Sementara jika mereka berada di pengungsian, ini mereka merasa aman sebab logistik terus terpenuhi. Kemudian mereka di sana juga di bawah penjagaan ataupun pengawasan anggota TNI, Polri, sehingga mereka ini akan lebih mudah untuk berjaga-jaga jika ada gempa susulan. Nah, untuk kesehatan sendiri sampai sejauh ini untuk masalah penanganan bagi yang sakit ini sudah mulai terlihat adanya progres yang lebih baik sebab Kemenkes sendiri menurunkan ribuan relawan yang tiap paginya mulai pagi mereka ini berkeliling untuk membawa obat-obat sehingga satu persatu posko ini dapat dipantau dan diberikan obat seperti itu, Tiara. Baik, terima kasih atas laporan lengkap yang sudah Anda bagikan kepada kami. Yasin Idris melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap waspada akan keselamatan Anda.